Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali kajian kita, program kita. Dijamin pandai, dijamin lancar baca Quran apabila mengikuti bacaan ini. Insya Allah saya berjanji seperti itu dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak dalam waktu yang tidak lama bisa lancar, bisa melantunkan ayat suci Al-Quran. Karena kami memberikan beberapa metode. Ada metode ajijah, dengan metode ajijah, metode betul-betul pemula. Dia dipapah satu kata demi satu kata, satu huruf demi satu huruf dibaca. Nanti ada juga metode karamlah. Kalau metode karamlah memang ini diperuntukkan untuk yang sudah lancar, hampir mahir baca Quran, tahsin, dan tajwid. Ada juga nanti metode menengah, ada metode Dr. Rini. Itu bagi orang yang sudah mulai menengah, mulai pandai bisa baca tapi belum bisa lagu. Semoga metode-metode atau program-program yang kami buat ini bisa membuat ibu dan bapak mudah dalam membaca Al-Quran. Baik, kini kita masuki metode karamlah ini sesi ketiga. Sesi pertama sudah, kedua sudah ada tapi belum saya ke YouTube kan. Ketiga, nah ini. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil al-Quru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi. Allati Pak Ustaz. Ya, allati. Allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Ini bagi yang lapasnya nggak cukup sebetulnya masih bisa disambung ya. Karamlah nih, bisa sampai di sini. Allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Allati kalamlah. Allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Ya, wa aufu bi ahdi. Ufi bi ahdi. Boleh? Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum.
ufi bi ahadikum. Ini ada perpindahan layar ya, jadi agak susah sedikit. Wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Itu teknik kalau napas kita nggak cukup. Tapi kalau napas cukup satu ayat sampai sini boleh ya. Jadi bisa dibagi dua, bisa dibagi tiga. Intinya baca Quran tidak boleh nyuri napas. Sesuaikan dengan pernapasan kita. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. Jadi orang yang beriman bertakwa kepada Allah kalau dapat masalah minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, bukan lari ke dukun. Karena kalau lari ke dukun 40 hari sholat kita nggak diterima, ibadah kita nggak diterima.
Kalau saat 40 hari kita tidak minta taubat, meninggal, berarti meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri wassalah. واستعينوا بالصبر والصلاة Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. وإنها لكبيرة Kan betul, diulang lagi Mas. Karamlah. وإن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Dan sabar sholat itu susah kecuali bagi orang yang khusyuk, khosyiin ya. Khusyuk itu ya hanya berharap ibadahnya kepada Allah, tidak mengingat yang lain. Walaupun manusia pasti ada pikiran hal ini dan itu, tapi saat ibadah dia penuh konsentrasi, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Diulang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Di sini Karamah nih banyak yang coklat-coklat nih ya. Nih yadun ini kan gunnah. Ya. Num atau bi'i, an juga gunnah. Hum ini coklat juga nih. Ini mimati ketemu mim idgham mimi, idgham mutamasil juga coklat, ditahan juga. Jadi ini waan juga gunnah. Karamlah kurang nahan sedikit ya. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Coba dibagi dua aja biar gunahnya kena. Idgham bi gunah, idgham miminya biar kena. Yuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin.
allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nih Karamlah ya. Di sini ada ya. Nah, nih. Ya bani, ianya jadi apa hukumnya Karamlah? Itu mad asli Pak Ustaz. Mad asli. Ya bani, ini mad tabi'i yang bertemu alif jadi apa Karamlah? Mad jaiz mumpasil. Mad jaiz munfasil. Kenapa Karamlah mad jaiz munfasil? Apa ya? Nih Karamlah, karena nih ya. Kenapa nih? Nih ini tak hapus dulu karena nih mad tabi'inya bertemu dengan alif. Tuh, itu Karamlah. Karena Alisnya mad tipis. tabi'inya ketemu dengan alif. Itu cukup sebetulnya. Tapi yang tepat lagi, ini bukan alif sebetulnya. Ini kan ada hamzahnya. Kalau cetakan Timur Tengah ini ada hamzahnya. Usmani. Sekejap. Sekejap Ustaz. Nah ini Karamlah, mad tabi'i ketemu alif cukup. Itu kalau cetakan Indonesia. Tapi sebetulnya nggak benar. Yang benar itu adalah mad tabi'i yang bertemu hamzah di lain kata. Di lain kalimat. Kata mana ini? Ya bani. Ini mad tabi'inya di bani. Alif atau hamzahnya di Israel itu. Karamlah ya. Iya. Beda dengan yang ini Karamlah nih. Yang ini saya hapus dulu. Nih dihapus dulu. Beda dengan ini Karamlah nih. Kalau yang ini mad tabi'i tuh. Mad tabi'inya bertemu dengan hamzah satu kalimat, satu kata, satu gabungan. Itu kalau tadi kan beda kata, beda kalimat, beda gabungan. Itu kalau tadi mad tabi'i ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat, ini satu kata. Kalau satu kata mad apa Karamlah? Mad wajib mutasil Pak Ustaz. Betul. Mad wajib mutasil. Mad tabi'i yang bertemu hamzah satu kalimat, satu rangkaian, satu gabungan. Artinya mad itu panjang, wajib itu wajib, harus mutasil karena nyambung. Nyambung apanya sih? Ini loh nyambung nih. Nyambung ininya nih. Nyambung satu gabungan ini Kak Ramlah. Nih. Ini mad tabi'inya. Mad tabi'inya kan ro. Isro ini mad tabi'i patah dengan alif. Iya. Kemudian ketemu hamzah. Gabungan satu rumah gitu loh. Satu gabungan. Ibarat kalau kita naik kereta itu ini naik kereta. Bukan kereta mobil di Malaysia ya. Kereta itu kita satu gerbong. Tahu kereta spur? Kereta? Tahu. Nah kalau yang Madjai itu keretanya dua gitu ya. Ada dua gitu. Itu mad tabi'inya di kereta ini, hamzahnya di kereta ini gitu ya. Dua kereta, dua gerbong gitu ya. Ini bedanya mad wajib sama mad zaid. Tapi apapun yang Ibu dan Bapak pahami sebetulnya mudah. Kenapa Pak Ari mudah? Ya sebetulnya cukup ini aja sih. Yang namanya ini apa hukumnya? Ini panjang ada alisnya. Ini panjang ada alisnya. Udah selesai. Alisnya kan agak tipis. Kalau ini mad jaiz itu panjangnya 2 sampai 5. Kalau mad wajib kan harus 5. Udah dibuat sama juga nggak masalah. Ini kan yang mad jaiz ini panjangnya 2 sampai 5 harokat, 5 ketukan. Kalau yang mad wajib itu harus 5. Nah, ada 5 judulnya. Jadi boleh. Jadi kalau Ibu dan Bapak bingung namanya, udah apa-apa. Ini panjang 5 ketukan, ini panjang 5 ketukan. Nggak masalah dibuat sama gitu ya. Karena ini panjangnya 2 sampai 5 ketukan, ini harus 5. Yang ini tidak boleh kurang dari 5, ini boleh sampai 5 karena 2 sampai 5. Jadi dibuat sama nggak apa-apa. Artinya kalau kita mengajarkan kepada orang sesuai kemampuannya aja, jangan membuat orang bingung. Bingung akhirnya kenapa Ibu, kenapa Maci nggak mau ngaji lagi? Bingung, banyak nama-namanya. Nah itu ya. Itu kita permudah aja. Nah ini allati madapan nih Karamlah. Mad jaiz mumpasil. Nah ini cara gampangnya
Maja ismun fasil matobi ini kan matobinya ti. Ketemu apa nih matobinya? Matobi ketemu ini alif ya. Alif Lain gitu kalimat. aja. Ya, sebetulnya kalau bahasa Indonesia udah ketemu alif udah selesai. Iya. Ketemu alif udah. Karena kalau matobinya ketemu hamzah tuh, ya. Kalau mad jaiz matobinya ketemu alif, kalau mad wajib ketemu hamzah. Sebetulnya itu selesai. Gitu kan. Cuman bahasa yang benernya kalau mad wajib itu matobi ketemu hamzah satu kalimat, satu kata, satu gabungan. Kalau mad jaiz munfasil ini matobinya ketemu hamzah atau ketemu alif di lain kata, di lain kalimat. Maksudnya apa? Ini kan ini kata pertama nih. Ini kata pertama. Ini kata kedua. Gitu. Matobinya ti, ini ti kasroh dengan ya mati. Nah, hamzah ini hamzah nih, ini hamzah gitu. Hamzahnya di lain kata. Walaupun tadi saya bilang belibet susah, udah aja ini pegang, ini ada alis, ini ada alis. Baca panjang, selesai. Selesai masalahnya gitu ya. Hanya saja kalau untuk ibu dan bapak yang ingin jadi ustazah, jadi ustadz atau bisa mengajarkan kepada yang lain, nah perlu tahu bedanya mad wajib sama mad jaiz. Kalau mad wajib ketemu hamzah satu kalimat, satu gabungan. Kalau mad jaiz ketemu hamzah, ketemu alif di lain kalimat, di lain gabungan. Ini hamzahnya di lain gabungan gitu ya. Alainya jadi apa karamlah? Alai. Alai lin. Lin. Kenapa lin? Fathah ketemu ya mati. Fathah ketemu ya mati. Lin itu ada berapa karamlah? Ada 2. Apa aja? Udah tak ingat lah Pak Ustaz. Ya Fathah mati dengan ketemu. waw. Oh ya. Ya mati dengan waw mati gitu. Bukan. Oh iya, maksudnya lin itu ada 2. Ada huruf yang berbaris fathah dengan ya mati atau berbaris fathah dengan waw mati, gitu ya, 2. Iya. Betul 2 ya. Jadi judulnya harus ada dulu, harus ada huruf yang berbaris fathah, huruf yang berbaris fathah dengan waw mati, atau huruf yang berbaris fathah dengan ya mati, tuh ya. Fathah dengan ya mati. Hurufnya apa saja sih Kak? Ya, kayak ini. Ini yang penting ininya nih, fathah, ketemu ya mati, ketemu waw mati. Huruf ini diisi apa saja? Misalkan lam boleh, lai, lau, atau apa aja pokoknya mah hurufnya. Yang penting pasangan ininya, pasangan tanda barisnya, fathah dengan waw mati atau huruf yang berbaris fathah dengan ya mati. Baik. Annya jadi apa karamlah? Gunnah. Kenapa gunnah? Nun ketemu Tak ada ketemu. Karena nunnya bertasdid. Huruf gunnah ada berapa? Gunnah ada 2. 2 apa aja? Nun bertasdid dengan min bertasdid. Halaman berapa di buku hijau kita? Halaman 13 ya Pak Ustaz. 13. Buku hijau halaman 13. Bagaimana cara membaca gunnah yang 2 ini? Harus diapain? Itu ditahan dengan hidung. Betul. Ditahan, ada madnya 1 alif sampai 1 alif sampai 1 alif setengah. 1 alif itu nilainya 2 ketukan. Ditahan atau ada panjangnya 2 sampai 3 ketukan. Kemudian yang kedua diapain tadi? Dengung ke hidung. Dengung ke hidung itulah yang gunnah. Dengung ke hidung. Yang ketiganya? Yang ketiganya apa ya? Ini kalau ada tasdid diapain kalau ada tasdid? Double. Nyamber dan double. Nyamber dan double. Wa'an gitu nyamber. Iya, itu gunnah ya. Nyamber dan double. Wa anni fadaltukum. Ini sama nih. Hukum mimati. Yang pertama alaikum tadi hukum mimatinya apa? Nih alaikum. Izhar hukum mimati. Idhar syafawi ya. Idhar yang sangat karena mimati ketemu. Ini juga sama mimati. Hukumnya apa mimati nih? Izhar hukum mimati. Idhar hukum mimati. Itu ada di halaman berapa buku hijau kita? Tak ingat Pak Ustaz. 28 ya. 28. Di sana ada hukum mimati ketemu mim. Kalau mimati ketemu mim jadi apa? Idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamasilain. Idgham mimi, tak tulisin ya. Iya. Idgham mimi. Maksudnya mim, idgham mimi.
idgham mimi atau idgham mutamasilen, idgham mutamasilen. Idgham semisal. Karena huruf mati bertemu huruf yang sama. Satu. Yang kedua, mim mati ketemu apa? Ini satu ya. Kan hukum mim mati itu ini satu, nomor satunya ini. Idgham mutamasilen, idgham mimi. Kalau mim mati ketemu mim. Yang kedua mim mati ketemu ba. Kalau mim mati ketemu ba, jadi ikhfa syafawi. Ah, betul. Kak Ramlah nih ya, walaupun usia masih muda, pandai sekali nih Kak Ramlah nih. 25 ya Kak Ramlah usianya ya ada ya? Bukan Pak Ustaz, 65 Pak Ustaz. Oh 65. Ya, jangan dimudakan lagi, udah tua Jangan lah. ya. Ya ikhfa syafawi. Pak Syafawi. Nih, biasanya dulu saya panggilnya Maci, sekarang Kak Ramlah karena Kak Ramlahnya udah seperti anak muda. Pandai sekali. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga apa Kak Ramlah? Yang ketiga apa ya Pak saya? Idhar. Itu kalau kan huruf itu semuanya 28. Dikurangi 2, 26. Idhar itu ketemu selain mim mati ketemu selain mim dan ba. Nah itu idhar. Tapi ada nanti yang keempatnya lagi, kalau dibagi 4 ada lagi idhar syafawi. Idhar syafawi. Nah, kenapa dibagi 4 nih? Ada yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 3 ya, Karamlah. Bisa dibagi 4, bisa dibagi 3. Jadi kalau yang membagi 3, mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Sudah selesai, berarti bagi 3. Kalau yang membagi 3 sudah selesai. Kalau yang membagi 4 sama aja sih. Mim mati ketemu mim mati ketemu mim gini ya. Ini tak tulisan kembali. Semua orang bilang kalau ada coretan gini ke otak cepat. Mim mati ketemu mim. Karamlah tuh. Mim mati ketemu mim hidup maksudnya. Itu idgham mimi, idgham mimi atau idgham mutamasilen. Kemudian kalau mim mati judulnya. Kalau mim hidup lain. Mim mati ketemu ba, itu ikhfa syafawi. Nah, semua huruf itu kan adanya 28 huruf. Dikurangi 2, berarti tinggal 26. Nah, kalau yang membagi 3, huruf selain mim dan ba itu idhar syafawi. Selesai kalau membagi 3. Tapi kalau membagi 4, nah ini yang idharnya itu 24. Hurufnya 24 selain mim, selain ba, selain waw dan fa. Karena nanti di sini ada idhar syafawi. Nah, ini di sini ada idhar syafawi. Kalau mim matinya, mim sukun, mim mati ketemu waw dan fa. Waw dan fa. Ini idhar yang sangat syafawi. Jadi boleh dibagi 2, boleh dibagi 3. Kalau boleh dibagi 3, boleh dibagi 4. Kalau yang membagi 4, mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Bagi 3 selesai. Tapi kalau yang membagi 4, mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Sisanya berarti kalau mim mati ketemu selain mim dan ba, ketemu selain waw dan fa itu idhar saja. Wah, saya bingung, nanti kita belajar tajwid lagi ya, diurutkan. Mungkin ini hanya pembahasan sekilas, karena memang Karamlah saya berpikir kalau kita lagi belajar tahsin seperti ini, selain belajar makhraj, belajar tajwid disisip sedikit-sedikit gitu ya, biar tidak lupa. Ini Karamlah yang ini apa? Faddal. Itu nyamber dan double. Nyamber dibacanya fad, nyamber gitu ya. Nyamber dan dibaca double, dibaca 2 kali. Jangan padol. Banyak Karamlah orang yang baca padol. Karena tasjidnya ini faddal. Bahkan mohon maaf kalau saya ngajar, kadang-kadang ngajar usia-usia yang sepuh yang sering lupa, saya bentak. Wa anni faddal gitu Karamlah. Jadi kalau ketemu tasdid, ini tasdid ya.
Ini kalau di Iya. Malaysia kalau nggak salah Sabdu ya Kak, kalau ya. Sabdu. Iya Pak Ustaz, Nah, Sabdu. Sabdu. Kalau ini di Malaysia apa? Sukun. Mati. Sama sukun. Hah? Sukun mati sama. Sukun sama. Nah, kalau ketemu tasdid ini nyamber dan double, dibacanya nyamber dan double. Nyamber dan double. Double itu 2 kali dibacanya. Double. Nyamber dan double. Iya. Sementara kalau ketemu ini, karamlah, kalau ketemu sukun diapain? Mana? Ini sukun. Kalau ketemu sukun diapain? Ini sukun. Ini sukun. Kalau ketemu sukun dibaca, tetap dibaca. Kalau ketemu sukun nyamber doang, nyamber saja. Nyamber saja. Nyamber saja karamlah. Misalnya gini bacanya kan. Wa anni faddal. Tuh. Makanya latihannya dibentak, dan kebetulan ini hukum lam matinya idhar. Gitu ya. Tapi baca Quran nggak boleh bentak. Ini hanya latihan aja, untuk orang-orang yang sudah berumur seperti kita ini. Hari ini belajar, besok sudah lupa. Karena waktu kita sudah asar, sebentar lagi maghrib. Karena dalam Islam pergantian hari itu maghrib udah ganti hari gitu ya. Gitu. Kalau hari udah asar nggak bisa apa-apa, udah harapannya tipis. Gitu ya. Tapi kita tidak menyerah pada keadaan. Selagi napas ada, selagi masih hidup, kita masih bisa belajar semampu dan sebisa kita. Gitu ya Kak ya. Jadi ini wa anni faddal. Nah, faddal ini idhar hukum lam mati. Nah, tapi bacanya gitu. Fad kalau ketemu sabdu nyamber dan double, kalau ketemu sukun nyamber doang. Tapi selain matobi ya nanti, karena matobi itu lain lagi. Kalau waw mati ya mati nggak nyamber, cuman jadi panjang gitu ya nanti. Wa anni faddaltukum alal, alalnya ini alif lam apa? Alif lam qamariyah. Cirinya ada apa? Atas lam itu ada sukun. Nah, ini ada sukun. Baca sukun, gimana cara baca sukun? Gimana cara baca sukun? Yang tadi saya bilang. Diapain? Alal, diapain? Alal. Diapain? Macam mana ya? Nyamber. Nyamber. Itu ya. Kalau ketemu tasdid nyamber dan double, dibaca nyamber dan double. Kalau ketemu sukun nyamber doang, alal gitu. Jadi bacanya jangan wa anni fadatukum alal, nggak boleh gitu. Wa anni fadaltukum alal alamin. Kenapa Pak Ari kayak yang stres? Ya bacanya kayak gitu latihannya. Saya cuba Pak Ustaz. Boleh coba. Wa anni faddaltukum. Wa anninya panjang dulu. Wa anni kan matobi'i. Wa anni faddaltukum alal alamin. Nah, itu sangat tepat buat belajar kalau Ramlan nanti punya murid udah umur tapi sering lupa, dibentak ngajarnya ya. Tapi kita bilang dulu, maaf Maci, maaf Kakak, Papa, Bapak, maaf. Punya jantung enggak? Kalau punya jantung jangan ya, nanti jantungnya copot, nanti kita yang disalahin ya. Gitu. Itu metode bagus. Saya sudah 30 tahun ngajarin nenek-nenek sama kakek-kakek waktu di Jakarta dulu. Karena saya biasanya ke Asabri, ke pensiunan Asabri di Bea Cukai, di PT Timah dulu ya. Waktu muda saya ngajar di Jakarta. Kayak gitu. Tapi saya bilang dulu, maaf dulu. Takutnya nanti salah mengira. Baik, karamlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bagus, tapi saat pengajaran Kak Ramlan nanti kalau ngajarin orang, jangan lupa ini beri penekanan di sini. Banyak orang yang terutama orang Sunda ya, sebagian orang Sunda tapi yang udah belajar. Ya kat situ. Nah, satu kol-kolah,
enggak orang Sunda juga sih, orang-orang lain juga kadang-kadang. Maksud saya, kita sebagai pengajar harus tahu. Kadang-kadang orang membaca jim dan zai dibaca sama. Karena ini huruf ini jim, Jakarta, Jakarta keras ya. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Dan jim ini keras, apalagi ini Kol-Kolah. Di Kol-Kolah ada pantun. Taj. Sementara zai ini z. Ini seringkali orang-orang Sunda umumnya nggak bisa membedakan. Harusnya kan tulisan pajaja, fajaja, termasuk saya ya, bukan orang lain. Saya juga dulu begitu. Itu ya, fajaza tuh. Orang Sunda kadang bacanya pajaja, padahal pajaza, jim dan zai. Fajaza. Kayak telah meninggal dunia Saifuddin bin Atang, telah meninggal kemarin. Dan jenajah. Saya pernah tuh baca berita di radio, berita duka cita. Saya bacanya dan jenajah akan dikebumikan. Saya langsung dikomentar sama bos pemilik radio. Dasar orang Sunda katanya gitu. Bapak, jenazah. Oh iya. Saya baru gitu ya. Apa? Jenazah. Jangan jenazah. Pakai Z. Jenazah. Kalau saya bacanya jenajah, diketawain sama orang Betawi. Kemudian bosnya orang Betawi. Dasar orang Sunda sambil bercanda gitu ya. Dan memang saya juga sama orang Sunda tuh F juga gitu. Ini kalau lagi ngajar saya ingat ini F. Tapi di luar ngajar, mang ayah panta, mang kan bukan panta kan, bukan pakai P. Bukan pakai P, tapi pakai F gitu. Tapi ternyata bukan hanya orang Sunda. Orang Arab itu bisanya F. Ya, tidak bisa P. Ada faha ayam gitu ya. Faha gitu. Jadi memang tiap orang punya kelebihan kekurangan ini ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini bukan mau menghina daerah, bukan. Kita sebagai pengajar harus tahu profesional. Kalau menemukan orang Sunda jangan kaget. Orang Sunda yang toto kadang-kadang audu. Kalau di Betawi yang Betawi nggak belajar auju. Kalau orang Jawa ngain kan. Alhamdu gitu kan. Jadi itu. Nah, ini atau saudara-saudara maci dari Melayu roknya jadi ra. Atau itu Kak Ratna di Makassar. Khoknya, zalnya, zainya jadi sa. Iza jadi isa gitu ya. Nah ini bukan ingin menelanjangi kesalahan orang, tapi sebagai pengajar kita harus profesional. Dia dari mana? Ada lagi nanti yang nggak bisa N ya. Jalan-jalan jadi jalang-jalang. Min jadi ming gitu kan. Ketuker-tuker itu. Pengalaman kita ngajar seperti itu ya. Jadi biar sebagai pengajar kita sudah banyak wawasan. Baik. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu kurang nyamber karamlah. Wattaqu kurang nyamber. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. An nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. An nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ini belum pindah nih. Nah ini belum ini ya. Nah ini kursornya. Saya ulang lagi ya Kak Karamlah. Iya. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها. Karamlah. Wala yuqbalu. Wala karamlah. Ada? Iya Pak Ustaz. Silakan.
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ ولا يؤخذ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Wa'id, jangan wa'id. Karena ini ada titiknya, jangan kol-kolah. Jangan juga wa'is. Ada beberapa orang, beberapa daerah zalnya ke sin. Jangan wa'is, wa'il. Wa'il najainakum. Tuh idgham mimi ya. Mimati ketemu mim atau idgham mutamatsilain. Warnanya coklat. Pokoknya yang warna-warna coklat itu ditahan. Bisa ifa, bisa idgham biguna, bisa iklab, bisa idgham mimi. Pokoknya yang ditahan-tahan ini. Bisa guna. Wa'il najainakum min ali fir'auna yasumunakum. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ Sebetulnya baca Quran itu kalau udah tahu tekniknya enak. Mana yang ditahan, mana yang dilepas. Justru yang kalau nggak ngerti mana panjang, mana pendek, jadi amburadul. Ibarat harusnya makanan itu enak, malah jadi nggak enak disaji. Gitu ya. Jadi harus tahu triknya. Inilah yang dikatakan tahsin. Jadi bagaimana memperbaiki bacaan, jadi sehingga dibacanya enak, didengarnya enak, dan bacanya tidak salah. Karena bacaan Quran itu panjang dan pendek punya arti. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, jadi salah artinya. Yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum. Yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum. Yudabbihuna abna'akum. Yuzabbihuna abna'akum. Yudabbihuna abna. Ini mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Karena mad wajib ketemu hamzah satu kalimat. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Karamlah. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wafi, jadi ibu dan bapak yang ingin belajar tahsin, mungkin di sini cocok bisa. Tapi jangan salah mengira. Jadi yang saya ajarkan tahsin, lagu hanya lagu untuk sederhana bacaan sholat. Karena saya tidak profesional mengajarkan untuk qori dan qori'ah. Saya tidak bisa. Ada lagu bayati, soba dan yang itu tidak cocok kalau belajar sama saya. Jadi yang datang ke sini adalah hanyalah orang yang ingin mengenal huruf, baca Qurannya benar, dan punya lagu sekedar lagu aja. Jadi bukan lagu untuk qori dan qori'ah. Karena saya tidak mampu untuk itu ya. Jadi cari guru yang lain kalau ingin belajar itu. Gitu ya. Karena setiap orang punya spesifikasi, punya kemampuan masing-masing. Saya tidak mampu yang itu. Ini hanya lagu sekedar lagu. Tapi enak latihannya, lumayan daripada tidak ada lagunya ya. Wa fi dzalikum. Kum ini memang ketemu jadi ikhfa syafawi.
Ingat yang coklat itu yang ditahan-tahan. Ini juga bala ini coklat tuh. Ini idgham bigunnah juga ditahan. Wa fi dzalikum bala. Ini mad wajib panjang tuh ada alis. Bala ini domatain ketemu idgham bigunnah. Jadi ditahan. Pertama ditahan ada panjang karena mad wajib mutasil, matobi ketemu aja satu kalimat. Yang kedua ditahan karena ada idgham. Mir idgham bila gunnah enggak ditahan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ini suara Karamlah sedap banget di ini ya. Umur 25 suara begini wah cakep banget ya. Tapi Karamlah kalau pengen sedap lagi dilatih gini kayak wa fi dzalikum. Ini ditahan. Ingat yang coklat-coklat ini ikhfas safawi. Makanya kalau kalian ibu dan bapak ingin belajar Quran, belajar lagu nggak tahu tajwid, ya nggak bisa sinkron. Minimal dengan warna-warna ini bisa. Oh ini warna ini yang ditahan. Seperti ini. Wafi kenapa ditahan? Karena ada hitam ada hijau mantobi. Kenapa ditahan? Karena hitam ada hijau mad asli. Dzalikum kenapa ditahan? Karena mimati ketemu baih pasyafawi. Bala karena ada bendera, ada alis lebih panjang 5 ketukan. Wala ditahan karena domatan ketemu idgham bigunnah. Mir nggak ditahan karena idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung. Rob nyamber dan double saja. Bikum kenapa nggak ditahan? Karena warnanya hitam, ini idhar. Alzi kenapa ditahan? Karena ini hitam yang berubah jadi biru. Ini asalnya hijau. Kenapa berubah warna jadi biru? Karena mantobinya sudah tidak jadi mantobi lagi kalau dihentikan. Ini jadi mad arid disukun. Alzim jadi panjang. Kapan ini jadi tetap mantobi? Kalau dibacanya di wasol, disambung. Berarti azimun. Nah ini azim jadi mantobi munnya kosan. Karena dihentikan azim jadi panjang. Nah, Karamlah boleh belajar lagu ngelebay sedikit ya. Maksudnya apa? Ada ibarat mobil bawa kereta yang nyantai jalannya gitu ya. Karena kita lagi menuju gunung gitu ya. Enggak ngebut-ngebutan, enggak cepet. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Coba Karamlah. Coba ya Pak saya. Coba. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Alhamdulillah nanti setiap hari dilatih nanti dapat ketemu. Jadi ibu dan bapak mohon doa restu, mohon doanya. Karamlah ini sudah 65, sementara Jijah 7 tahun. Berarti 65 sama 7, 72 ya. Jadi kita belajar dengan Karamlah, tahulah di usia 65 ini kan kadang-kadang sudah banyak berasa pegel. Tapi Karamlah ini sehat. Tensi darahnya juga nggak tinggi ya. Yang penting doakan Karamlah sehat, terus Ajijah juga semakin lama semakin pandai. Biar bisa menemani kita belajar ya Karamlah ya. Itu. Yeah. Wa il faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Mungkin Karamlah bertanya, kenapa berhenti di sini? Karena kita ngajarin orang-orang yang napasnya kadang-kadang nggak sampai. Kayak kemarin Bu Ika di Surabaya. Masih muda umurnya tapi napasnya nggak sampai. Gitu. Kalau Karamlah ini sampai sini selesai, sampai bawah cukup. Tapi kita begitu ya Karamlah ya. Sampai sini dulu ya. Silakan. Boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Coklat tuh. Ingat-ingat yang coklat dia tahan-tahan ya. Fa anjaynakum idhar.
itu latihannya dihentak karena mimati ketemu waw ini idhar syafawi, idhar yang sangat. Hukum mimati dilihat di buku hijau halaman 28. Ibu dan Bapak kalau saya lagi ngajarin tajwid nggak ngerti, anggap aja angin lalu, biarin aja dulu. Nanti suatu hari nanti Ibu dan Bapak penting, perlu, nanti paham. Sekarang belum paham tak apa-apa ya. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. Tuh, Fir'aun ini jadi badlin kalam lah. Karena huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jika dihentikan jadi panjang. Tapi sifatnya sementara. Sampai sini dulu kalam lah ya. Fa'anjaina. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. Jangan wa'agin. Gini tuh agak susah juga nih. Wa'agin mati. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Ibu dan Bapak lagi belajar baca Quran cepat, ini sampai sini. Ini karamlah pasti sampai nih ya. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Kalau sampai boleh, coba Kak, sampai deh, biasa dicoba. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ya salam, hebat ya, Masya Allah, bagus. Ini karena ini napasnya karena sering olahraga nih. Wa'il, jangan wa'id. Ini ada titik wa'il. Lidah kayak dilipat. Wa'il wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma takhaltumul ijal. Ijal aja di ijal, wakaf isyarah ya. Ijal. Ya, wa'id. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Daripada sum ya Pak Ustaz. Summa, betul. Summa takhad. Summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Zo-nya agak rapuh. Zo, Z-H-O ya. Zo. Banyak orang yang baca do. Do lain lagi ini Z-H-O. Zo. Zalimun. Zo ya. Jangan do. Zo-nya juga mulutnya jangan ke ujung gigi. Tapi lidahnya ditarik ke dalam. Zo. Saya huruf yang paling susah dalam hidup saya ini zo. Ya, saya di sini yang dikritik orang. Ustaz kok nggak bisa zo? Ya gimana lagi itu kekurangan saya. Zo ya, ya Kak. Diulang balik. Ulang balik betul. Summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tapi Kakak hati-hati nih, jangan sampai summa takhad ya, ini zal. Summa takhad. Bacanya ada bagusnya kalau latihan dia harus dibentak. Summa takhad. Karena ketemu mim kan nyamber dan double gunnah. Mat kita nyamber dan double, kezal nyamber doang. Summa takhaltumul ijla min ba'dihi wa antum zo, lidahnya tarik ke dalam. Zo jangan ke kayak sa, lidahnya ke ujung gigi jangan.
wa antum zalimun. Ya, Kak Karamlah silakan. Ulang lagi ya. Ya, sumat. Summat takhad. Takhal, jangan tahod. Takhal. Summat takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Zo-nya mantap ya. Zo nanti dilatih. Zo agak susah memang. Mim. Zo. Jadi lidahnya ditarik ke dalam. Zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. Summa afawna ankum min ba'di zalik. Nun mati ketemu ba iklab. Ini bunyi nun matinya berubah menjadi mim. Bukan nun mati ketemu mim. Ini mim itu sebagai pertanda bahwa nun mati, nun sukunnya berubah menjadi n-nya menjadi m. Min ba'dil dzalika la'allakum tashkurun. Min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Wa il atayna Musal kitab wal furqan. Wa iz atayna Musal kitab wal furqan. Wal furqana la'allakum tahtadun. Mau dipoto dulu. Wal furqana la'allakum tahtadun. Wal furqana la'allakum tahtadun. Boleh dibagi dua seperti itu, boleh juga sekalian. Wa il atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Coba semuanya. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kemudian wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ya, daripada ya. Ya, betul, ya. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ini tadi dari sini. Zalamtum anfusakum. Ada coklat. Anfusakum bittikhadikumul ijal. Bittikhadikumul ijal. Karamlah dari innakum. Innakum zalamtum anfusakum. Terusin ya. Ulang lagi. Innakum. Nanti pindah. Innakum ulang lagi. Innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijal. Lain hari nanti Karamlah pakai Quran sendiri ya. Biar karena ini perpindahan. Ada susah. Biasanya Karamlah pakai Quran sendiri.
Bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Bittikha. Bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Fatubu. Ya, fatubu. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Innahu innya gunnah, hunya masih qasirah. Innahu huwat tau, nyabar latihannya gitu. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu akan efektif, latih dibentak. Tapi kalau baca Quran nggak boleh dibentak. Tapi kenyataannya kalau saya suruh bentak, ibu dan bapak pas. Jadi ibu bapak belajarnya harus dibentak. Kalau saya nggak bentak bener. Innahu huwat tawwabur rahim. Kalau kalian nggak usah. Tapi menyentaknya ibu dan bapak itu pas. Jadi harus latihannya agak disentak. Kenapa? Karena memori kita sudah lelet. Memori kita ibarat komputer Pentium 1 atau Pentium 2 udah ketinggalan teknologinya. Tapi ya gak apa-apa ya. Masih ada lah gitu kan. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa in qaltum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Hatta narallah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Hatta narallaha jahratan fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa in qaltum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Bisa juga sampai sini. Coba lagi Kak. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim.
Nah ini Shadaqallahul azim. baru sampai ayat ke-55, ini bagian ketiga karamlah ya. Nanti kita nantikan bagian keempatnya. Sedikit demi sedikit insya Allah memberikan pengajian terlebih sebentar lagi kita mau menjalankan ibadah puasa. Jadi ini tulisannya besar, tidak pakai Quran, pakai handphone, pakai laptop, udah enak belajarnya. Ikutin terus. Dan jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan juga dikritik ya. Ada kekurangannya di mana, kelebihannya biarin. Ada saran, ada kritik, ada kemauan, silahkan. Mau surat apa lagi dibacakan, mungkin nanti saya sama Karamlah bisa membuatkan. Tapi nanti mohon maaf Ibu dan Bapak, memang Quran ini juga belum besar semua. Barangkali ada Ibu dan Bapak atau ada adik-adik sahabat Quran yang bisa membantu ngedit nih. Karena banyak, satu Quran itu kan banyak, dan Quran yang saya edit itu banyak. Barangkali nanti bisa Ibu dan Bapak yang mampu komputer, bisa komputer pakai Photoshop, nanti ada tekniknya, bisa saya ajarkan, atau mungkin Ibu dan Bapak bisa lebih pintar dari saya. Tolong bantu untuk pengeditannya. Jadi ini Quran yang kecil diperbesar, biar Ibu dan Bapak, terutama umur-umur yang seperti saya ini sudah lanjut, sudah di atas 50, bisa belajar dengan nyantai dan nyaman karena tulisannya besar. Nah, untuk Ibu dan Bapak atau adik-adik atau sahabat yang bisa membantu, tolong bantu saya. Nah, ada filenya, ada, nanti tinggal tolong dibesarkan. Bagaimana caranya nanti dari satu halaman dibuat beberapa item jadi besar-besar seperti ini. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang sudah membantu pembelian mic juga, karena mic kami ini harusnya 2. Kalau ngaji sama Ajijah itu berebut mic-nya. Jadi untuk hamba Allah yang mau bantu berapapun ya, berapapun. Mau 100, mau 50, mau 1000, mau 1.000.000, mau berapapun, tolong dibantu ya untuk kemajuan pengajaran kita. Karena kita memiliki 3 teknik. Ada metode Ajijah. Metode Ajijah itu sedikit demi sedikit itu untuk pemula. Ada metode Kak Rini, Dr. Rini. Itu Dr. Rini itu sama metode Kaita sama. Itu orang yang sudah bisa baca tapi belum bisa lagunya belum. Nah, metode mahir adalah metode karamlah. Metode karamlah kita belajar baca, belajar tahsin, memperbaiki bacaan, dan belajar tajwid. Dan ke depan nanti belajar terjemah perkata, belajar tafsirnya. Bila perlu nanti ada waktu, insya Allah bisa belajar bahasa Arab, nahu dan sorobnya. Terima kasih untuk ibu dan ibu semuanya dimanapun berada, sahabat Quran. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Saya hanya bisa mengangkatkan kedua belah tangan. Semoga Allah mengganti berlipat ganda yang lebih dan lebih lagi. Karena tahu sendiri orang yang membantu Al-Quran berarti ini adalah memelihara dan menjaga firman Allah. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz.